Oke, selamat malam teman-teman, baik yang dari fisika maupun geofisika ya. Oke, ini tutorial pertama kita untuk matematika fisika 2. Jadi mungkin ada yang dari kelas A dan kelas B itu nggak masalah, silahkan gabung. Karena nanti ya memang disarankan kalau dari kelas lain juga ikut berbagai macam tutorial ya. Jadi karena supaya materinya bisa saling melengkapi ya. Karena biasanya model ujiannya itu tiap dosen dari tiap kelas itu bakal buat masing-masing 3 soal. Jadi totalnya ada 9, terus nanti mahasiswanya ya paling milih 5 gitu, 4 atau 5. Ya tapi nggak tahu ya tahun ini masih sama atau enggak. Ya oke, aku share screen dulu. Oke, ini apakah sudah tampak ya? Buta Mas. Udah ya. Oke. Ya, baik, untuk malam hari ini kita akan membahas 5 topik ya. Tadi ada determinan matriks, terus lanjut ke metode Kramer, metode LU dekomposisi, dan metode inverse matrix ini hanya tambahan dari saya, dan terakhir ada agent value dan agent vector. Nah, jadi ini menyesuaikan jalan materinya dari kelas C ya. Jadi nanti kalau teman-teman kelas A dan B tinggal menyesuaikan saja. Ya, tapi saya rasa materi-materi ini tetap diperlukan karena UAS juga, mohon maaf, maksudnya UTS bakal muncul gitu, seringkali muncul. Oke, ya harapannya udah jelas ya tulisannya. Ya, kalau misalnya belum nanti tinggal minta di zoom saja, nggak masalah. Oke, yang pertama kita bahas tentang determinan matriks ya. Tentunya bagi teman-teman ini sudah bukan hal yang asing lagi karena sudah berkali-kali dipelajari gitu. Dari SMP kemudian hingga SMA ya. Ya, jadi di sini saya hanya mengulang sedikit ya. Oke, jadi dimisalkan A itu ada sebuah matriks yang berorder n kali n. Jadi ini adalah matriks persegi. Maka determinan matriks A itu dapat ditulis ya atau disimbolkan sebagai det dalam kurung A atau A terus ada mutlak ya. Ini mutlak ini bukan mutlak bilangan mutlak tapi adalah determinan ya. Kalau A itu matriks. Ya, jadi kemudian untuk sifat-sifatnya ya ini hanya mengulang saja. Kemudian yang pertama, determinan matriks A itu sama dengan determinan matriks transpose. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya transpose itu apa. Oh ya, di sini saya sambil mengutip buku dari Riley ya, karena saya kelas Pak Rinto menggunakan buku Riley ya. Jadi saya masih sering berpegang sama buku ini dan ada satu buku lagi, buku Boas. Ya. Ya, jadi teman-teman silahkan memakai salah satu yang dianggap enak gitu. Oke, transpose itu literally kita cuma mindahin baris ke kolom dan kolom jadi baris seperti ini. Jadi sederhana saja. Kemudian determinannya ya determinan matriks A sama dengan determinan matriks A transpose. Kemudian untuk dua kolom, jika dua kolom dan atau dua baris itu saling bertukar tempat, maka determinannya berubah. Ya, berubah apa? Berubah tanda saja, tapi nilainya tidak berubah. Ini seperti ini. Ini misalkan saya punya matriks ya 3 kali 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Terus misalkan saya tukar baris pertama A, B, C ini dengan anggota-anggota pada baris kedua yaitu D, E, F. Maka nanti determinannya yang pertama ini akan sama dengan negatif dari determinan di mana baris pertama dan kedua itu ditukar ya. Nah, hal yang sama akan terjadi apabila saya menukar kolomnya gitu. Jadi misalkan di sini saya menukar antara ADG dengan DEH gitu ya. Ya, saya tukar posisinya kedua kolom ini, maka nanti posisi determinan dari matriks yang sudah ditukar posisinya itu sama dengan negatif determinan semula yang belum diapa-apain gitu. Oke, kemudian saya lupa bilang ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di tengah, silahkan langsung di-cut saja. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, jika setiap anggota matriks A itu memiliki faktor skalar lambda gitu, atau boleh teman-teman simbolkan hal yang lain, pakai simbol yang lain, maka uh, ya determinan ya, dari matriks
lambda A. Nah, ini maksudnya setiap anggota tuh memiliki faktor lambda ya. Jadi saya lambda A, lambda B, lambda C, lambda D, lambda E dan seterusnya gitu. Semuanya punya faktor lambda dan bisa kita keluarin gitu. Maka nanti determinannya itu sama dengan uh, lambda pangkat n dikali determinan A, di mana n itu tadi adalah odo matriks itu. Ya, seperti itu. Jadi misalkan matriksnya 2 kali 2 berarti nanti lambda pangkat 2. Kalau matriksnya ordernya 4 kali 4 berarti lambda pangkat 4 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tujuannya ya untuk mempermudah sih, karena kan faktor lambda ini bikin kelipatannya makin besar. Gitu. Ya, maka lebih besar juga angkanya kalau dihitung kan biasanya meribatkan gitu. Ya, seperti itu. Kalau misalnya maka harus jeli-jeli ya untuk melihat matriks kira-kira apakah ada faktor gitu. Ya. Dan misalkan pun jika cuma ada satu baris atau satu kolom yang memiliki faktor gitu, maka tetap kita bisa keluarkan, tapi bedanya adalah kita tidak memangkatkannya, kita tidak apa ya, faktor ini tidak dipangkatkan gitu, ya, cuman satu kali aja, satu kali determinan matriks tersebut. Dan ini berlaku untuk satu baris atau satu kolom manapun ya. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau misalnya diam semua aku anggap belum ya. Ini soalnya saya masih kedengeran kan. Halo? Oke, masih ya. Oke. Ya, nomor 4. Oke, terima kasih. Ya, nomor 4 jika ada dua baris atau kolom yang anggotanya sama, maka determinannya sama dengan 0 ya. Jadi misalkan nih ABC terus kolom baris kedua ABC juga, berarti nanti determinannya 0 gitu. Ya. Jadi ya sama dengan kolom ya. Berarti misalnya ini ADG terus kolom kedua juga ADG gitu. Atau kolom 1 dan kolom 3 sama gitu, maka kita bisa langsung menyimpulkan determinannya 0. Kemudian determinan A itu tidak berubah apabila kita menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain atau kelipatan suatu kolom ke kolom yang lain ya. Jadi bisa lihat contohnya seperti ini. Jadi misalkan nih A, D, G gitu. Kita mau ya misalkan saya ingin menambahkan kelipatan kolom kedua yaitu B, E, H ini ke kolom ketiga C, F, I itu ke uh, kolom yang pertama gitu. Jadi misalkan saya kalikan dengan suatu faktor itu, misalkan faktornya eta gitu. Dengan eta adalah bilangan real ya, anggota himpunan bilangan real. Jadi misalnya A plus eta C ya, maka di sini di anggota kedua gitu D plus eta kali F gitu ya. Jadi sejajar dengan itu. Jadi A dengan C, D dengan F, G dengan I gitu. Ya, eta ini bisa juga berupa bilangan pecahan, bilangan negatif, ya bukan harus positif saja. Gitu. Dan kalau untuk baris ya, misalkan saya mau menjumlahkan kolom kedua ini dengan kolom baris kedua ini dengan baris ketiga kelipatan dari baris ketiga ya G H I ya, maka sama caranya ya, saya kalikan dengan suatu faktor, itu faktornya misalnya gamma, dengan gamma adalah bilangan real juga gitu. Ya, jadi seperti ini D plus gamma G, E plus gamma H, dan F plus gamma I ya. Jadi yang bersesuaian gitu. Kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih aplikasinya gitu. Nah, nanti kita akan coba gitu. Ya, untuk sementara dipahami dulu saja kalau misalkan sifat ini berlaku ya. Dan yang terakhir ya, ini teman-teman rupanya harusnya sudah familiar ya kalau ada perkalian matriks A dan B gitu ya, terus dimutlakin mutlak saya jadi keselip sendiri ya, sorry. Ya, jadi dideterminanin gitu ya, maka nanti determinan dari hasil perkalian matriks adalah perkalian sama dengan perkalian dari determinan masing-masing matriks ya. Ini juga bisa dibalik ya, determinan BA gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ya kemudian kita lanjut ke menghitung determinan ya. Jadi ini baru pemanasan, belum ke inti topik ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Jadi, oke, untuk matriks 2 kali 2,
Nah, jadi seperti biasa ya AD min BC udah familiar. Kemudian untuk matriks 3 kali 3, nah ini kadang-kadang agak sedikit rumit ya, dan mungkin ada yang sudah agak masih lupa-lupa caranya bagaimana gitu. Tapi di sini saya menggunakan biasa ada dua cara yang saya gunakan gitu. Yang pertama ada cara kofaktor ya. Jadi seperti ini. Misalkan matriks A dia punya anggota AIJ gitu. AIJ-nya itu adalah anggota pada baris ke I dan kolom ke J itu AIJ ya. Terus misalkan ya ini A11 A12, berarti kalau A11 berarti anggota pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Kalau A23 berarti pada baris kedua dan kolom ketiga. Oke, jadi ya di sini ada tanda plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Ini maksudnya apa? Jadi ini saya menandai aja ini tandanya ya. Tanda positif negatif ini nanti bakal dipakai ya. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk menentukan determinan matriks 3 kali 3? Oke, yang pertama tentunya kita memilih salah satu baris atau kolom yang kita inginkan gitu. Dan disarankan baris atau kolom tersebut itu ada banyak nolnya gitu, atau mengandung nol ya. Tujuannya supaya mempermudah perhitungan kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, ambil anggota pertama di baris atau kolom tersebut, kemudian lihat tandanya. Misalkan nih, kita ambil baris pertama. Aku sambil coret-coret ya. Kita ambil baris pertama ya. Nih misalkan, kok warna putih? Bentar. Nah, kita ambil baris pertama ya. Jadi kita pertama ngelihatnya A11 dulu gitu kan. Terus kita cek tandanya apa? Positif. Ya. Kemudian coret ke kiri dan kiri kanan atas bawah dari anggota tersebut. Jadi saya anggota pertamanya adalah ini ya A1 itu. A11. Kita ngelihat yang ini dulu gitu. Terus kita coret sisanya gitu. Kita coret ke kanan dan ke bawah gitu. Nah, terus sisa anggota matriks yang belum tercoret, berarti kan sisanya ini. Sisanya A22, A23, A32, A33 itu adalah kofaktornya. Nah, kemudian kita cari determinan dari kofaktor tersebut. Ya gampang, berarti kan A22 kali A33 dikurangin A23 kali A32. Kemudian ulangi langkah yang sama untuk anggota lain atau anggota lain dari baris atau kolom tersebut. Jadi kita lakukan hal yang sama untuk A12 dan A13. Kemudian penerapannya bagaimana? Jadi bisa dilihat seperti ini ya. Oke, sebentar. Ya, ya seperti ini. Jadi, oke, ini mengganggu ya. Oke, dan saya coba kecilin sedikit ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk baris pertama tadi, ya berarti kita ambil baris pertama. Ya. Nah, tadi kita lihat dulu A11-nya gitu. Kita lihat dulu A11, terus kita coret ke kiri dan ke bawahnya gitu, yang tegak lurus gitu. Kemudian sisanya ya tadi itu adalah kofaktornya, berarti kita cari determinannya dan tandanya kita lihat A11 kan tandanya positif ya, berarti ini positif. Kemudian untuk yang kedua ya kita cari yang A12 sekarang, berarti kita coret yang A11, A13 dan ke bawah. Berarti sisanya itu ada kofaktornya A21, A23, A31, A33 itu kofaktornya dan tandanya negatif ya. Ya, kemudian yang ketiga berarti A13 caranya sama. Nah, nanti ini biasanya sudah ada angkanya ya. Nanti tinggal teman-teman hitung gitu terus diselesaikan ya. Teman-teman barulah dapatkan determinan A gitu. Ya. Lebih seperti itu. Kemudian bagaimana kok kita ambil kolom yang kedua gitu. Kita ambil kolom yang kedua. Jadi ini ya, determinan A. Berarti kita ambil kolom yang kedua, berarti yang ini. Star. Ya, kita ambil yang ini. Nah, berarti kita mulai dari yang pertama dulu. Berarti A12 kan kita coret A11, A13 dan ke bawah gitu. Berarti kita ambil berarti sisanya A21, A31, A23, A33 itu ada kofaktornya. Dan kita lihat tandanya apa? Negatif. Berarti nanti min A12 dikali determinan kofaktor. Kemudian kita lanjut untuk A22, berarti kita coret yang
atas dan kanannya, kiri kanan, atas bawah, ya berarti sisanya ada A11, A13, A31, dan A33, ya, itu kofaktornya, dan tandanya positif. Ya. Kemudian yang ketiga, A32 caranya sama, gitu. Jadi nanti Anda bisa dapatkan ini ya, min plus min ya, sama seperti yang sudah saya sampaikan. Dan nanti silakan dicoba untuk kolom atau baris atau kolom lainnya ya. Kemudian ada cara yang kedua yakni cara menyilang. Ini cara aku lupa siapa yang ini sebenarnya ada namanya ya, tapi saya lupa apa nama metode ini. Jadi ini silang caranya adalah ini kan matriks semula itu yang A11, A12 sampai A33 ya. Kemudian kita ambil dua kolom yang pertama itu kita tulis ulang di samping kanannya. Dan nanti kita tinggal silang-silangkan gitu. Ya garis biru ini positif, garis merah ini negatif. Jadi nanti caranya adalah A11, A22, A33 itu dikali ditambah dengan A12, A23, A31 tambah A13, A21, A32 dikurangin sama ini, jadi perkalian yang silang negatif itu seperti ini. Ya, oke, mungkin kita ambil contoh. Oke, sebelumnya aku cek dulu ya, ini suaraku masih kedengaran belum? Masih, Mas. Masih ya. Oke, harapannya masih jelas ya. Oke, ya, ini udah kelihatan belum layarnya, papan tulisnya? Udah. Udah ya. Oke, kita misalkan ambil contoh ya. Ambil contoh untuk matriks yang di tadi 2 min 31 terus 20 min 1 ya 145. Ya, saya seperti ini ya. Kita cari determinannya gitu. Ya, berarti menggunakan bisa kita gunakan cara kofaktor dulu. Berarti misalkan teman-teman mau ngambil baris kemana nih? Baris ke berapa? Saya baris ke 1 gitu ya. Berarti kan kita ambil 2 min 3 1 ya. Berarti caranya gimana? Yang pertama, berarti anggota yang pertama 2 gitu ya. Kita tulis 2 ya. 2 dikali, oke kita lihat tandanya ya. Tandanya apa? Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya, seperti ini tandanya. Ini dapat dari mana? Jadi ini dapatnya dari kayak gini. Sebenarnya ada tambahannya. Jadi ada min 1 dikali sama I plus J ya. Jadi I plus J itu tadi baris keberapa, kolom keberapa. Karena ini kan A11 misalkan, berarti ini baris ke-1, kolom ke-1. Maka jadinya min 1, 1 tambah 1. Makanya min 1 pangkat 2, 1. Maka dia positif ya. Positif 1 gitu. Sebaliknya kalau yang min 3 misalkan itu A1, 2 gitu. Maka ini 1 tambah 2, min 1 pangkat 3 kan berarti tetap negatif ya. Negatif 1. Makanya bisa min di sini. Ya, asal usulnya dari situ ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Ini untuk mempermudah saja. So bagaimana kalau misalnya 4 kali 4 berarti ya tinggal teman-teman tambah aja gitu. Ini min plus. Itu kalau misalnya 4 kali 4 ya. Oke, kita lanjut ke problemnya kita. Jadi 2 dikali. Oke, berarti kita coret ke kanan dan ke bawah ya. Berarti nanti sisanya adalah determinan 0, min 1, 4, 5 ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mas. Bisa ya. Oke. Yang kedua sekarang, yang min 3. Nah, sekarang kita lihat tandanya negatif ya. Negatif. Berarti negatif kali min 3. Nah, harus hati-hati ya. Tanda yang di sini beda sama tanda yang bilangannya itu. Jadi jangan sampai teman-teman udah tambah negatif, teman-teman lupa nulis negatif 3-nya lagi ya. Itu salah. Ya harus hati-hati. Ini dikali determinan dari, oke kita coret, berarti kita coret ke ini ya, yang tegak lurus dengan min 3, berarti sisanya adalah 2, min 1, 1, dan 5. Jadi 2, min 1, 2, min 1, 1, 5 ya. Kemudian yang terakhir adalah 1. Ya, berarti kita lihat tandanya plus ya, berarti plus 1 ya. Kali sama. Oke, ada yang bisa bantu saya? Apa kofaktornya dari 1 yang ini?
Oke, on mic aja ya. Oke, enggak ada yang ya, bagaimana? 2014. Ya, betul. 2014 ya. Terima kasih. Ya, begitu. Kemudian oke. Coba siapa yang mau bantu saya menghitung determinannya? Ini 2 kali berapa ini determinannya? Plus 4 ini. Plus 4 ya, berarti 4 ya. Terus min 3, berarti min kali min 3 berarti ya udah saya jadiin plus, berarti plus 3 ya. Dikali sama berapa ini determinannya? 11. Oke, 11 ya. Kemudian yang terakhir berarti plus 1 dikali berapa ini? 8 ya. Oke, terima kasih. Berarti berapa totalnya nih? 8 tambah 33 tambah 8. Hasilnya 49. 49 ya. Oke. Ya, ini jadi ini adalah baris ke-1 ya. Ini baris ke-1 ya. Sekarang coba kita akan buktikan kalau misalnya kita ngambil kolom itu juga bisa ditemukan hasil yang sama. Misalkan nih kita ambil kolom ke-3 misalkan ya. Ya ini ngasal aja ya. Kolom ke-3 itu berarti kolom yang ini ya. Oke, sekarang bantu saya berarti yang pertama kita lihat yang anggota pertama yaitu 1 ya. Dari atas ini. Ini 1 dikali kofaktornya berapa? Apa aja kofaktornya? 2. Oke, berarti ini ya. 2, 0, 1, 4 ya. Kemudian yang kedua, berarti min 1. Min 1 tandanya negatif ya, jangan lupa tandanya negatif. Negatif kali min 1 ya, dikali sama kofaktornya. Kofaktor min 1 apa saja? 2 min 3, 1, 4. 2 min 3, 1, 4 ya. Oke. Berikutnya yang terakhir, 5 ya. Oke, berarti karena tandanya plus, berarti plus 5 kali. Oke, kofaktornya berapa? 2 min 3, 2, 0. 2 min 3, 2, 0. Oke, betul. Ya, oke. Bantu saya menghitung berapakah hasil determinannya. Berarti ini 1 dikali 8 ya. 8, terus min kali min berarti plus. Plus 1 dikali. Ini berapa nih? 11. 11. Oke. Tambah 5 dikali berapa nih? 6. 6 ya. Oke. Berarti hasilnya berapa nih? 8, 11, tambah 30. Hasilnya 49. 49 ya. Ternyata hasilnya sama ya. Berarti terbukti bahwa mau kolom atau baris manapun yang teman-teman ambil nanti hasilnya sama. Oke, seperti itu. Kemudian tadi ada postulat atau apa namanya sifat kelima gitu, di mana kita bisa mengubah atau mengalihkan suatu baris atau kolom dengan multiple atau kelipatan dari baris atau kolom yang lain. Jadi bagaimana penerapannya gitu ke sini gitu untuk mempermudah mencari determinan. Jadi misalkan oke, saya ulang ya. Saya tulis ulang dulu. Oke, berarti tadi apa? 2 min 3 1 terus 2 0 min 1 1 4 5 ya. Nah, sekarang tujuannya ya, tadi saya belum menyentuh angka 0 ini. Jadi kenapa kita berusaha mencari atau baris atau kolom yang mengandung 0? Karena nanti ya kita akan mempermudah kita menghitung ini. Jadi kan misalnya kalau kita menyinggung 0 ini pasti ada suku yang hilang gitu. Ya. Oke, kita akan coba pakai yang ada nolnya di sini. Misalkan kita akan gunakan baris yang kedua gitu. Ya. Tapi sebelum itu saya mau coba untuk menghilangkan salah satu anggota dari baris ini supaya bisa 0 juga gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Jadi
Jadi kita misalkan nih, saya mau menghilangkan atau mengubah min 1 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Ya tentunya kalau kita mau membuat suatu baris jadi sekian, 00, berarti kita harus menggunakan kolomnya. Kita harus menggunakan kolom untuk mengeliminasi baris tersebut. Jadi seperti ini. Ya, misalkan lebih mudahnya kita ambil kolom yang ke ambil kolom yang ke 1 ya. Jadi misalkan gini. Jadi misalnya min 1, ya jadi logikanya gini. Min 1 itu mau ditambah berapa supaya menjadi 0 gitu. Dan karena kita mau menggunakan ini ya, kita menggunakan baris kedua, baris kolom ke-1 untuk mengeliminasi min 1 ini, berarti harus sesuatu dikali 2. Nah, berarti min 1 ditambah alfa kali 2 sama dengan 0. Alfanya berapa? Nah, itu akan menjadi faktornya kita gitu di sini. Oke, berarti bagaimana cara kita mencari alfa? Berarti kita tinggal pindah. Ini kita pindah luas jadi 1. Ya. Jadi 2 alfa sama dengan 1, berarti alfa sama dengan setengah. Ya, jadi nanti ya baris ketiga, kolom ketiga itu dikali sama setengah kolom 1. Nah, ini akan jadi faktor kita. Kita akan jadi ya, jadi basis kita untuk mengerjakan ini. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, jadi baris kolom ketiga. Jadi saya tulis ulang dulu. Ya. Oke, kalau misalnya dia tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Oke, ini baris ketiga ya. Kolom ketiga, sorry. Kolom ketiga ya dikali setengah kolom 1. Berarti ini dikali setengah kolom 1. Berarti setengah dikali 2 ya. Karena yang bersesuaian tadi. Oke, ini maksudnya ditambah ya, ditambah. Ya, ditambah setengah kali 2 ya. Nah, sama dengan ini berarti ditambah setengah kali 2 ya. Ya. Sesuai dengan ini faktornya. Oke, berarti 5 ditambah setengah kali berapa? Dikali 1. 1 ya. 1 yang bersesuaian gitu ya. Karena ini rumus kita kolom 3 dikali setengah kolom 1. Berarti kolom 1 kan ini. Ini kolom 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi matriks hasilnya kita, hasil pengubahan kita itu adalah 221 min 304 kali sama, oke. Yang ini, yang di atas berapa nih? 1 tambah setengah kali 2 itu berapa? 2, Mas. 2 ya. Sedangkan yang kedua min 1 tambah setengah kali 2 ya udah berarti 0 kan? Karena kita memang tujuannya kita mau mengubah ini min 1 ini jadi 0 gitu sejak awal. Kemudian yang ketiga berarti berapa ini? 5 tambah setengah kali 1 berarti berapa? 5,5, Mas. 5,5 atau 11/2 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakannya? Nah, kita sudah dapat suatu bentuk matriks yang satu bentuk matriks yang udah ada 2 nolnya di sini gitu. Ya, berarti determinan, kita bisa menyimpulkan determinan dari matriks yang ini itu akan sama dengan determinan yang matriks yang ini. Ya. Oke, kita coba buktikan ya. Berapa determinan dari sini? Ya, otomatis karena kita cuma mengambil ini ya, kita cuma mengambil baris kedua dan yang bukan 0 itu hanyalah satu anggota. Berarti ya udah kita bisa dengan mudah dapatkan determinannya 2 dikali kofaktornya. Kofaktornya berapa? Berarti ini ya, min 3, 2, 1, 11/2 ya kan? Oke, berapa ini? Oh ya, ini belum ada tandanya ya, belum ada tandanya, sorry. Ya, ini plus, min, plus. Ini min ya, berarti ini min 2 kali determinan dari kofaktor. Oke, berapa determinannya ini? Determinannya min 3/2 dikurang 2 ya kan? Sama dengan
min apa ini? Min 37 ya. Min 37 per 2. Ya enggak? Oke. Kemudian berarti ini berapa nih? Berarti nanti min 2 kali sama min 3, 2. Oke. Berarti nanti beda ya. Min 2 kali min 37 per 2. Ya, ini jadinya 37. Ini ada yang salah. Salahnya di mana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Kofaktornya itu 1 apa 4? Ya betul. Kofaktornya 4 ya, bukan 1. Ya, saya memang sengaja pengen tes. Oke, jadi bukan 3, berarti ini bukan ini ya, bukan min 2 tapi min 8 ya. Oke, min 8, jadi ini min 33, min 16, jadi kan min 49 per 2 ya. Ini kan jadinya min 2 kali min 49 per 2, hasilnya adalah 49. Ya, kita sesuai dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Maka terbukti ya, dengan kita mengalihkan suatu baris atau mengalihkan suatu kolom dengan kelipatan dari baris satu kolom lainnya, ya kita bisa mendapatkan nilai determinan yang sama dan bahkan dengan cara yang lebih singkat gitu, dengan one step saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Mau nanya, Mas. Oke, silakan. Itu yang tadi awalnya gimana ya, Mas? Yang kolom 3 kali setengah kolom 1 tadi. Yang ini? Iya. Ini. Kita sebenarnya, oke, ini kita sebenarnya bisa milih sih. Kita mau milih kolom 3 ini mau dikurangin sama kolom keberapa gitu. Pokoknya kalau kita mau ngurangin kolom, ya harus pasangannya dengan kolom. Kita mau ngurangin baris, ya pasangannya dengan baris. Ya, jadi gini, min 1 tambah alfa kali ini kan dari sini ya, dari kolom 1 ya, yang bersesuaian. Kenapa kok kita nggak milih kolom kedua? Ya karena ini 0. Kalau misalnya 0 berarti alfanya berapa gitu. Kan nggak tahu. Ya. Kayak kita milih yang 2 gitu. Kolom ke 1 maksudnya, sorry. Sebenarnya ini bisa, misalnya kalau misalnya ini tidak 0 ya, misalnya ini 4 gitu. Jadi kamu mau milih misalnya kolom 3 dikali, ini kan kita mesti nyari dulu faktornya berapa alfanya gitu kan. Ya, alfanya oke, biar nggak bingung ya. Coba kita latihan ya sekali lagi. Saya 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3 gitu. Oke, ini misalkan kita mau menghilangkan ini ya, kita mau menghilangkan 2 ini. Kita mau mengubah 2 ini menjadi 0 dengan cara mengkalikan, dengan cara menjumlahkannya. Kita menjumlahkan baris kedua dengan kelipatan dari baris pertama gitu ya. Berarti kan kita mau mengubah baris kedua ini dengan multiple dari baris pertama. Oke, gimana caranya kita mau membuat 2 ini menjadi 0 gitu kan logikanya. Berarti kan 2 ditambah alfa kali, oke, karena kita mau menguranginya dengan baris pertama, kita lihat yang baris pertama itu bersesuaian dengan apa? Dengan angka berapa? 1. 1 ya. Kan kita mau ngurangin baris kedua dengan baris pertama. Kita lihat faktor yang bersesuaian ya. Ya. Berarti baris pertama yang bersesuaian dengan yang ini, yang kedua ya adalah nomor 1 yang angka pertama. Berarti ini sama dengan 0 ya, karena kita kan mau membuat 2-nya menjadi 0 gitu. Karena kita cari alfanya sekarang. Ya. Alfanya berapa? Berarti kan kita tinggal pindah ruas, berarti ini min 2. Ini alfa sama dengan min 2 per 1 gitu kan, jadi min 2. Jadi nanti ya kita sudah punya faktornya, ya faktornya ada min 2. Oke, saya
tulis ulang faktornya berarti min 2 ya. Oke, jadi nanti rumusnya adalah B2 baris kedua itu ditambah sama min 2 kali baris pertama. Oke, Hanif, tadi yang bertanya Hanif ya? Atau siapa? Bukan Hanif, Mas. Oh, siapa yang bertanya ya? Mohon maaf. Ya, pokoknya Bos. ya aku nggak ngelihat layar. ya siapapun yang bertanya ya. Itu tadi sempat. Oke, ini ya. Jadi B2 plus min 2 kali B1 ya. Nah, ini akan jadi rumus kita untuk seterusnya untuk 3 dan 4. Jadi nanti ya operasinya akan jadi 2 plus min 2 kali 1. Terus yang kedua 3 plus min 2 kali apa pasangannya? 0, Mas. 0. Ya, kemudian 4 ditambah min 2 kali 1. 1. Berarti ini berapa? Ini kan just 0 kan? Karena memang kita mau jadi dia 0. Terus ini berapa? 3. 3. Ini berapa? Minus 2. 2 atau minus 2? 2. 2. Maka nanti matriks barunya ya determinannya, artinya kita mau cari determinannya, berarti ya 101, 513 kan yang berubah baris kedua ya. Jadi 0, 3, 2. Bagaimana? Udah paham belum? Paham, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, yang lain ada pertanyaan lagi? Ya ini karena banyak bakal terus dipakai loh. Hati-hati loh. Ini untuk nanti. Berikutnya akan dipakai lagi. Mana ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan. Ini tadi yang masalah, ini sih rumus yang B2 plus min 2 kali B1 itu, yang di slide terakhir. Nah, yaitu, berarti itu kalau misalnya, kan tadi kan untuk nyari di salah satu kolom dulu ya, di baris kedua itu. Berarti nanti rumusnya tuh dipakai lagi di kolom pertama, baris 1, 2, 3 gitu ya. Mohon maaf, kolom pertama baris 1, 2, 3. Enggak. Maksudnya gini, kan kita mau ngubah baris kedua saja kan. Ya, ingat, intinya kita mau mengubah baris keduanya saja. Berarti yang diubah nanti adalah yang sebaris ini. Ya? Oh ya, maksud saya baris kedua, kolom 1, 2, 3 gitu. Oh iya, betul. Ya, nggak salah tangkap. Ya, betul. Oke, makasih, Mas. Oke, ya. Kemudian ini kalau misalnya kita mau menjadikan 2-nya 0. Kalau misalnya kita ingin menjadikan 3-nya yang 0, tentunya nanti alfanya beda lagi. Ya. Kalau misalnya kita ingin menjadikan 3-nya 0 atau 4-nya 0, ya, nanti alfanya bakal berubah, bukan min 2 lagi gitu. Jadi tergantung apa yang mau kita jadiin 0 sekarang. Ya, kalau misalnya pun kita mau menjadikan 2, 0, 2 itu 0, tapi kita nggak mau ngambil baris, tapi kita mau ngambil kolom. Ya, berarti nanti teman-teman pilih mau menguranginya dengan 3, mencarinya dengan 3 atau 4. Ya, seperti itu. Nanti silahkan dijadiin latihan untuk untuk memperkuat wawasan. Berkaya wawasan ya, bukan memperkuat. Ya, oke. Mungkin kita lanjut dulu ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti kita buka lagi sesi Q&A. Ya, jadi seperti itu. Nanti cara menyilang ini sebenarnya agak sedikit rumit, tapi nanti bisa dibuktikan sendiri ya dengan matriks yang tadi ya. Nanti akan sama hasilnya. Kemudian kita masuk ke metode penyelesaian sistem persamaan linear, jadi SPL ya. Ada SPLDV 2 variabel, ada SPLTV 3 variabel. Tapi kalau kuliah biasanya dipakainya 3 variabel ya. Udah nggak pernah pakai 2 lagi, tapi 3 ya. Jadi matriksnya otomatis bakal jadi 3 kali 3. Ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa, cek dulu ya. Suara saya masih masuk, masih ya. Ya. Jadi teman-teman udah tahu gitu bahwa persamaan linear itu bisa diubah ke dalam bentuk matriks ya. Jadi misalkan AX plus BY sama dengan C, BX plus EY sama dengan S.
Ya, berarti koefisiennya itu bisa dijadikan matriks. Jadi A, B, D, E gitu kan. Kali sama variabel ya. Variabelnya X sama Y yang akan kita cari nilainya. Sama dengan C dan F ya. Jadi CF ini adalah hasilnya, hasil penjumlahan nih. Ya, itu namanya sistem persamaan linear ya. Tentunya tugas kita ada mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, salah satu metodenya ada metode Kramer, ada metode LU dekomposisi, ada ya kalau yang non matriks mungkin ada metode eliminasi, substitusi ya. Tapi kita akan membahas yang matriks ya. Jadi kita akan menggunakan matriks. Ya, metode Kramer ini sangat-sangat mudah ya. Teman-teman hanya memakai determinan, bekalnya hanya determinan saja ya. Ya, jadi begini. Mula-mula teman-teman cari dulu misalkan ya jadi matriks 2x2 yang isinya adalah koefisien ini kita namakan matriks A. Kita cari determinannya berarti AD min BC. AE min BD ya karena ini beda. AE min BD itu determinan A. Kemudian kita akan ganti masing-masing kolom pada A ini dengan kolom milik eta aksennya dengan matriks ini, matriks CF ini. Jadi misalkan kita mau mencari AX ya, AX berarti kan dia sebelah kiri gitu. Karena kan X itu punyanya A sama D gitu, maka A sama D-nya kita ganti CF gitu. Ya itu maka kita namakan determinan AX. Jadi kita ganti AD-nya dengan CF, berarti determinan CE min BF ya. Kemudian kalau AY berarti kita ganti BE-nya, BE kita ganti dengan CF ya. Berarti AD ya berarti determinan AF min CD gitu. Dan untuk mencari X dan Y ya tinggal kita bagi antara AX, determinan AX dengan determinan A ya seperti ini. Ya Y kalau Y berarti determinan AY bagi determinan A. Ya ini sangat-sangat mudah ya. Untuk diingat pun sepertinya tidak ada masalah. Dan untuk 3 variabel hasilnya caranya sama gitu. Teman-teman cari dulu, pisahin dulu koefisiennya, kemudian variabelnya, kemudian adalah hasilnya di sebelah kanan ini gitu. Ya. Teman-teman mula-mula cari determinan A, kemudian cari determinan AX, berarti kalau determinan AX yang ini yang sebelah kiri ya, kolom sebelah kiri yang kolom pertama AEI-nya ganti sama DHL. Kalau AY berarti kolomnya di tengah. Kalau AZ berarti kolom yang ketiga ya. Seperti itu. Dan cara cari X, Y, Z-nya sama ya. Berarti AX per A untuk X. Kalau Y, AY per A. Kalau Z, AZ per A. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum, Mas. Teriak. Belum ya? Oke. Syukurlah kalau belum. Oke, ini sebenarnya ada kumpulan soal ya. Barusan saya ketemu. Ini punyanya Pak Ari. Ya, ya nggak apa-apa kita pakai ini aja. Ya, di sini sudah ada pembahasannya, jadi kita bisa langsung ngecek jawaban kita salah atau benar ya. Nih sudah ada A, B, C. Jadi ini ya kita pakai sistem ini. Oke. Jadi kita bikin dulu matriksnya. Oke, saya lupa matriksnya apa. Berarti A min B plus C. Berarti kan 1 min 1, 1 ya. Ini 1 min 1, 1. Kemudian yang kedua apa nih? 1, 1, 1 ya. Ini 1, 1, 1. Yang ketiga berarti 4, 2, 1 ya. Teman-teman udah paham kan caranya? Ya, tinggal teman-teman salin aja ya. Literally kita tinggal ngubah bentuknya aja dari persamaan linear ke matriks ya. Berarti ini 316 di sebelah kanan. Oke. Kita sekarang mau menentukan ABC dengan cara Kramer ya. Dengan cara Kramer. Ya, berarti kalau untuk metode Kramer, berarti kita mulai dari sisi kiri dulu ya. Kita nyari determinan, misalnya kita namakan determinan A gitu. Determinan A untuk matriks yang isinya koefisien semua. Berarti kan ini 1 min 1, 1.
1, 1, 1, 4, 2, 1. Ya. Nah, tadi kan saya sudah mengajarkan cara supaya kita menjadikan ini ya, kita menjadikan 2 dari suatu baris, satu kolom tuh jadi 0 gitu. Ya, misalkan kita lihat yang paling mudah sekarang, misalkan kita mau ubah ini ya, kolom ketiga, saya ingin menjadikan ini 0 dan ini 0 gitu. Atau yang biar lebih mudah lagi, ini 0 gitu. Kita biarkan ini 1. Gimana caranya? Ya, kita tentunya cari yang kita ambil baris pertama gitu. Nah, ini kan udah jelas toh, supaya ini bisa jadi 0, berarti kan ini tinggal 1 kurang 1 ya. Ini juga tinggal 1 kurang 1, berarti ini jadinya 1 kurang 4 ya, karena tinggal faktornya pun min 1 gitu, faktornya min 1. Jadinya ini sama dengan determinan dari 1, 1, 4, ini min 1, 1, 2, ini 0, 0, 1. 0, 0, berarti 1 kurang 4 min 3. Ini teman-teman paham nggak sampai sini? Halo? Tes, tes, tes. Suara saya masih masuk kan? Ya Mas, masih Mas. Saya kok pada diam ya? Ini bingung atau gimana nih diamnya? Entah bingung atau ngantuk atau gimana? Ya, paham nggak ini? Kenapa bisa jadi 0? Sistemnya sama ya. Jadi kayak gini loh. Ini kan 1 dikurangin sama ini. 1. Ini juga 1 dikurangin 1 ya. Ini juga 1 dikurangin 4 ya. Berarti alfanya berapa? Alfanya berarti min 1 ya kan? Karena ini 1 ditambah min 1 kali 1. Ini juga 1 tambah min 1 kali 1. Yang ini 1 tambah min 1 kali 4 ya. Ya nanti teman-teman ini dicoba lagi ya supaya bisa fluent, bisa lancar gitu. Oke, belum ada pertanyaan ya sepertinya. Halo? Halo, halo? Belum, Mas. Belum ya? Oke, sekarang kan kita udah punya ini ya, udah punya satu kolom yang agak free gitu. Karena ini 0, 0, otomatis kita nggak usah ngelirik yang satu suku yang pertama dan suku yang bukan suku si anggota yang pertama dan kedua. Kita cuma lihat yang ketiga ya, berarti min 3 kali, oke ini tandanya apa? Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Oke ini plus ya. Di plus kali min 3 kali sama kofaktornya. Kofaktornya berapa? 1. 1 min 1, 1, 1. Betul. Berarti hasilnya berapa nih? Min 3 kali Kali 2. kali 2 ya. Berarti jadinya min 6 Min ya. 6. Ya, oke, min 6. Kemudian AX ya. AX berarti sama dengan apa? Berarti kan ini 316 114 kita gantikan dengan 316 ya. Ini 316. Ya, sisanya sama ya. Ini min 1, 1, 2. Ini 1, 1, 1 ya. Sebenarnya pun ya saya kasih tahu aja supaya misalnya teman-teman ada yang merasa terbebani gitu. Nggak harus teman-teman ngehilangin ini ya. Nah, tidak ada kewajiban teman-teman harus menjadikan ini 0 ya. Tapi ini ada suatu bentuk ya buat memudahkan saja. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa lebih mudah pakai yang ya udah ini 3 suku aja biar nggak terlalu bingung gitu, ruwet kan. Ya, tak apa-apa silahkan gitu. Ya, sesukanya teman-teman saja itu mau pakainya kayak gimana. Ya, ini kalau kayak gini pun biasanya kalau saya nggak ketemu pola, saya juga lebih suka langsung pakai cara yang brute force gitu, yang udah berarti 3 kali mutlak, determinan dari ini 1, 1, 2, 1 gitu. Terus dikurangin sama min 1 determinannya apa? Berarti determinannya berapa nih kalau min 1? Ya saya ambil baris 1 ya. 1161. 1161 ya. Terus ditambah 1 kali determinannya berapa nih? Kok 1 yang ini? Berarti determinannya 1162 ya. Ya saya ya jadi nggak ada kewajiban ya teman-teman harus jadiin kayak gini itu.
sesukanya gitu. Karena kan nanti ujian butuh waktunya cepat gitu. Kalau teman-teman mikir kayak gini tuh lama, malah waktunya habis dipakai mikir. Kecuali diwajibin ya. Kalau enggak ya enggak usah gitu. Ya, ini berapa jadinya nih? 3 kali -1. min 1 ditambah 1 kali berapa nih? 1 dikurangin 6, berarti min 5 ya. Oke, tambah 1 kali 2, 2 min 6 ya, berarti min 4, ya enggak? Iya. Ya ya. Oke, jadi ini min 3, min 5, min 4. Hasilnya berapa? Ya, min 12. 12. Oke. Ya, ini AX ya. Kemudian kita nyari AY ya. Oke, AY. Ya. Oke, AY berarti kan ini ya, 316. Kita gantikan ke kolom yang kedua. Berarti ini 114. Terus min, oke, 316 gitu ya, 316. Oke, saya minta yang lain dong, teman-teman yang lain bisa lebih aktif gitu untuk ikut ya, supaya sama-sama. Jadi bukan hanya saya dan beberapa orang aja yang belajar, jadi teman-teman juga bisa ikut belajar gitu. Ya, oke, misalkan supaya lebih enak ya kita ambil saja yang kofaktornya 111 di sini ya. Oke, tapi ingat tandanya juga ya, jangan sampai lupa. Kalau baris kedua pasti mulainya min plus min. Ya. Oke, jadi kita ambil ya kita cari determinannya langsung berapa ini? Berarti min 1 kali, ya nggak usah aku tulis kofaktornya lagi ya, langsung saja. Berarti 3 kali 1 min 1 kali 6 berapa? Min? Ayo, min 3. Oke, terus yang kedua, berarti kan yang anggota kedua berarti plus 1 kali, oke, kofaktornya berarti 1, 1, 4, 1. Berapa determinannya? 1 kali 1 min 1 kali 4. Berarti min? Min 3. Min 3. Oke, yang ketiga berarti ini 1, min 1. Berarti min 1 kali, oke, kofaktornya berarti kan ini coret-coret 1, 3, 4, 6. 1 kali 6 min 3 kali 4. Berapa? Min 6. Min 6. Oke, berapa hasilnya ini? 3 kurang 3 Kita tambah mana? 6. Hasilnya 6. 6 ya. Oke, next. Terakhir, aset ya. Aset berarti kan ini 114. Saya lupa. 114 min 112. 112 kali 3 sama 316. Bukan dikali. Oke. Supaya mudah, lagi-lagi kita coba ambil yang ini ya, yang tengah aja ya. Karena supaya angkanya sedikit gitu. Berarti sama ya, berarti ini min plus min. Oke, bantu saya. Sekarang, yang pertama, berapa suku yang pertama? Min 1 kali min 1 kali Min min 12, oke. Terus ditambah 1 kali apa? Min 6. Min 6, oke. Dikurangin 1 kali, berarti ini kan coret-coret 1, 2, min 1, 4. Berapa? 2, 6 ya. Oke, hasilnya berapa nih? Min 1 kali 12, 12. Dikurang 1 kali min 6, 6. Dikurangin 1 kali 6. Ya, min 6, min 1 kali 6, 6, min 6. Ya, jadi ini 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa cari X, Y, dan Z ya. Berarti X tadi apa? X berarti kan A. X per A ya. Berarti berapa nih? AX-nya adalah min 12, A-nya adalah min 6. Berarti min 12 per min 6. Hasilnya? 2. Kemudian Y. Y berarti kan AY per A. Berarti berapa? 6 bagi min 6. Hasilnya? Min 1. Kalau Z berapa? Berarti AZ per A. Berapa? 0. Ya, karena ini 0. Oke, kita coba cocokin. Benar nggak? 2 min 1, 0. Benar nggak?
Benar. Bener, Mas. Benar ya, oke. Berarti metode Kramer-nya berhasil ya. Ya, nanti silakan ya teman-teman coba lagi ya. Ini kalau nggak salah PPT-nya ada sudah di Google Classroom. Ini banyak banget contoh soalnya. Nanti teman-teman tinggal nyoba ya, tinggal nyoba untuk ngebuktiin gitu. Ya. Oke, kita lanjut sekarang ke metode berikutnya ya. Metode LU dekomposisi. Oke. Metode LU dekomposisi itu memiliki ya, jadi ada sedikit bisa dibilang rumit karena gini, LU itu kan ada L sama U. L itu adalah lower triangular matrix dan U adalah upper triangular matrix. Ya, apa maksudnya triangular matrix? Artinya matriks yang segitiga, bentuk segitiga. Kalau lower berarti segitiganya ada di bawah. Berarti 3 suku yang di atas ini adalah nilainya 0. Kalau upper berarti segitiganya di atas. Berarti 3 suku yang di bawah ini nilainya 0. Seperti itu. Ya, dan ini ya ini ordernya ya, saya sudah kasih tahu. Misalkan kita ambil A-nya order 3x3 karena biasanya soal dipakai 3x3. L-nya berarti 3x3, U-nya juga 3x3. Kemudian sistem persamaan nilainya AX sama dengan B ya. Ini tadi ini ya, seperti yang kita sudah pakai ini AX sama dengan B. Nah, sebentar. Ya, yang ini ya, AX sama dengan B ya. Ya, seperti itu. Ya, maka kalau misalnya kita kalikan ini saya ambil dari buku Riley ya. Metodenya seperti ini, jadi A sama dengan U11, U12, dan seterusnya ya. Wah, ini panjang banget. Ya. Kemudian, jadi metode LU dekomposisi adalah teman-teman menggunakan ini ya. Jadi matriks A itu kita misalkan dengan L kali U. Gitu. Jadi A, X sama dengan B itu bisa digantikan LUX sama dengan B. Dan UX kita sama dengan Y kecil. Nanti berarti kan LY sama dengan B. Teman-teman nanti carinya Y dulu. Ya, ini cara pengerjaannya. Cari semua anggota matriks L dan U. Berarti teman-teman harus cari U11, U12, U13, U22, U23 sampai semuanya ketemu ya, dengan cara metode eliminasi substitusi ya. Nanti saya ajarkan ini, selanjutnya ada contohnya. Kemudian cari matriks Y dari LY sama dengan B ya. Kemudian cari matriks X dari UX sama dengan Y. Ya. Seperti itu. Oke, bagaimana caranya, Mas? Gini. Kita selesaikan persamaan yang ini juga ya, dengan menggunakan metode LU dekomposisi. Supaya kita sudah tahu hasilnya ya. Kita tinggal ngebuktiin aja. Oke, sebentar saya tulis ulang dulu. Ini satu. Itu min 1, 1. 1, 1, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Ya, ini A, B, C. Ini tadi berapa? 316 ya? Ya, 316. Oke, masihin one more time check ya. Pastiin benar. Oke. Ya, udah. Berarti kita akan mencari dengan menggunakan metode LU dekomposisi. Oke, sebelum itu alangkah baiknya jika saya screenshot saja ya. Saya cek aja ini. Supaya teman-teman langsung bisa ngeliat di layar ya, supaya nggak usah bolak-balik ya. Tadi itu repot banget. Ya, ini kan lebih enak toh, lebih enak kelihatannya. Ya, jadi biasa ya, karena ini kan kita melambangkannya dengan AX sama dengan B kecil. Ya, jadi matriks A itu yang ini matriks A, ini yang matriks X, dan ini matriks B. Ya, oke, sampai sini paham belum? Udah paham belum? Halo? Ini suara saya kedengaran kan? Masih kedengaran ya? Dengar, Mas, dengar. Ya, Masih, oke. Jadi ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. U11, U12. Oke, berarti kita mesti nyari masing-masing ya. Oke, berarti bisa ditebak dong U11-nya berapa?
Berapa nilai U11? 1. 1 ya. Ini kan soalnya ini sama ini kan. Ya nggak? Nah, terus apa lagi yang udah ketahuan jelas? Berarti U12 udah jelas tuh berapa? Ayo. Min 1, Min terus 1. 1/3. 1/3-nya berapa? 1, betul. Kemudian kita lanjut ke baris kedua. Kita cari L21 sekarang. L21 sekarang kita lihat. Berarti kan oke, mungkin kita butuh sedikit persamaan ya. Kita butuh sedikit oret-oret. Ya nggak apa-apa ya. Berarti L21 kali U11-nya kan 1 ya. Kita udah dapat sama dengan berapa nih? 1 ya. Berarti apa? L21-nya berapa? 1, Mas. 1 ya. Berarti L21-nya sama dengan 1. Kemudian, oke, kita coret aja ya supaya kita nggak bingung gitu sudah sampai mana ngerjainnya. Berikutnya yang bawah, L31 kali U11 sama dengan berapa? 4 ya. Maka, oke, ini saya kasih ini ya supaya kita tahu mana yang udah selesai. Maka berapa nilai L31-nya? 4 ya, karena U11-nya kan sudah dapat 1 ya, berarti kita dapat L31-nya 4. Nah, seperti itu. Terus yang mana lagi? Ini sudah ya. Kemudian yang berikutnya, yang ini misalkan L21 U12 tambah U22 itu sama dengan berapa? Berapa di sini? 1 ya, yang ini ya, di tengah kan? Ya, yang ini ya. Berarti berapa nilai L21-nya? Kita substitusi satu-satu. Berarti U12-nya berapa? Min 1 tambah U22-nya berapa? Dicari. Ya, yang dicari ya. Oh, ternyata yang udah diketahui L21 ya. Sorry. Ya, L21-nya udah diketahui ternyata. Berapa nilai L21-nya? Itu 1 ya. Beneran 1. Oke, berarti berapa U22-nya? 2. 2, Mas. 2 ya. Oke, kita dapat. Kita sudah ngerjain yang ini, kita coret. Dan berikutnya, yang ketiga, L21 U13 tambah U23 sama dengan berapa? 1. 1 ya. Oke, yang udah diketahui kan L21, berarti L21-nya 1 ya. U13-nya berapa? 13-nya 1 ya kan? Tambah U23. U23-nya dicari. Oke, ini 1. Berarti U23-nya berapa? 0. 0. Ya, gampang kan? Dan berikutnya, oke, kita sudah ngerjain yang ini, coret. Ya, tinggal 2 suku lagi, 2 anggota lagi. Kemudian L31, U12, tambah L32, U22. Itu sama dengan berapa? 2. 2 ya, karena sama dengan yang ini ya. Oke, L31 kita udah tahu belum? Dah ya, 4 kali U12 berarti min 1 tambah L32 udah belum? L32. Oh, belum ya? Belum. Oke, kita cari U22 berapa? 2. 2. Sama dengan 2 ya. Berarti ini berapa? L32-nya. Ini kan ini min 4 ya. Ini min 4 pindah ruas jadi 2 tambah 4, 6 ya. 6 bagi 2. Berarti hasilnya 3. 3 ya. Oke, ini biasa, ini operasi biasa lah, bisa kalian. Terakhir, nih berarti yang paling panjang L31 U13 L32 U23 tambah U33 sama dengan 1. 1 ya. Jadi L31-nya berapa? L31-nya 4, U13-nya adalah 1 ya, ini ya U131, L31 4, L32-nya ini coba kita dapat 3. Ya, 3 kali U23-nya ini 0 tambah U33 ya, kita pasti nyari yang ini karena ini satu-satunya enggak diketahui. Oke, ini 0 bisa hilang. Berarti ini berapa? U33 sama dengan Min 3. min 3. Oke. Kita sudah dapat semua
yang kita butuhin ya. Oke, sekarang saya halaman baru, saya copy paste dulu rumusnya biar ndak pusing ya, pusing 7 keliling ya. Oke. Ini ya saya copy paste yang ini. Ya, saya agak repot ya kalau misalnya harus bolak-balik terus. Ya. Terus nih ya. Ya, memang ini agak sedikit panjang ya. Ya, memang maklum aja. Oke, tadi kita sudah dapatkan anggota-anggotanya gitu. Berarti kita sudah bisa mendefinisikan L dan U. Ya. Kita sudah bisa mendefinisikan matriks L dan U. Oke, kita lihat sekarang L-nya. Oke, berarti L-nya dari 1, 0, 0, ini 1, 0, 1. L21-nya berapa tadi? L21-nya adalah 1. Satu. Ya, L21-nya 1, L31-nya adalah 4, L32-nya 3. Berarti ini 4 sama 3 ya. Kemudian ini saya tulis dulu nolnya. U11-nya adalah 1, U12 min 1, U13 1 ya. Berarti ini 1 min 1 1 ya. Oke. Kemudian U22 2, U23 0. Berarti ini U22-nya 0, U33 0, dan terakhir U33-nya min 3. Oke, sampai sini paham belum? Udah paham belum? Paham, Mas. Paham ya? Oke. Dan sekarang kita harus mencari Y. Kita menyatakan LY sama dengan B. Ya. Di mana L-nya ada 1, 0, 0, 1, 1, 0, 4, 3, 1. Ya. Y-nya adalah ini. Oh, Y-nya belum diketahui ya. Ya, anggap saja ini Y1, Y2, Y3. Ya, sama dengan B. Jam berapa sih? Oh, nah B10. B nggak apa-apa, kita lanjut. Ya, B-nya 316. Oke, sekarang kita bisa langsung mengubah ini ya menjadi bentuk linear. Oke. Untuk yang pertama berarti 1, 0, 0 kita kalikan Y1, Y2, Y3. Berarti kan nanti hasilnya Y1 sama dengan 3. Paham nggak? Teman-teman? Paham, Mas. Paham ya? Terus yang kedua, berarti ini berapa? Y1 tambah Y2 sama dengan 1. 1 ya. Oke, berarti kita udah tahu Y1-nya berapa. Oke, Y2-nya berapa? Jadinya. Min? Min S2. 2. Min 2, betul. Kemudian baris ketiga, berarti kan 4Y1 tambah apa? 3Y2. 3Y2 tambah Y3. Y3 sama dengan 6. 6. Hasilnya berapa? Oke, berarti kita oret-oret dikit. 4Y1, Y1-nya 3, berarti 4 kali 3, 12. Tambah 3 kali min 2 berapa? Min 6, ya kan? Min 6 tambah Y3 sama dengan 6. Oke, berarti Y3-nya berapa? 0. 0 ya? Setuju nggak, teman-teman? Ya, karena ini 6 plus Y3 sama dengan 6, berarti Y3 sama dengan 0. Oke, berarti kita sudah dapatkan Y. Ya, berarti Y-nya sama dengan 3 min 2, 0 ya, seperti itu. Nah, barulah kita sekarang nyari UX sama dengan Y. Atau kita ganti halaman aja biar lebih enak ya. Ini sekarang kita udah dapat Y, sekarang kita cari UX sama dengan Y ya. Tadi U-nya berapa? U-nya adalah 1 min 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0 min 3. Ya. X-nya ya X1, X2, X3, atau A, B, C yang tadi ya. Tuh, ini A, ini B, ini C, yang kita cari Y-nya adalah 3 min 2, 0. Oke, bantu saya sekarang. Bagaimana kita mengurainya ini menjadi persamaan linear? Oke, boleh dong?
Bantu saya bagaimana persamaan linearnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Baris pertama, bagaimana? A A min B min B plus C plus C sama dengan? sama dengan 3. Oke, baris kedua. B sama dengan min 2. 2B sama ya, dengan min 2. Jadi B-nya berapa? Min 1. Min 1. Satu. Baris ketiga. Min 3 Min C 3 C sama sama dengan dengan 0. 0. Oke, berarti C-nya berapa? 0. 0. Oke, dari sini kita bisa dapatkan A-nya. Berarti berapa nih? A plus 1 tambah 0 sama dengan 3, ya kan? Berarti A sama dengan 2. Wah. Oke, jadi kita dapatkan himpunan A, B, C sama dengan 2 min 1, 0. Ya? Oke, sesuai nggak sama hasil yang tadi? Ini A, B, C ya. Oke, sesuai ya ternyata hasilnya. Nah, berarti kita sudah bisa menggunakan metode LU, dekomposisi, dan metode Kramer. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau udah paham semua? Halo? Udah paham belum? Ya. Oke, belum ada pertanyaan ya. Kalau gitu aku anggap masih bisa ya. Oke, ini metode inverse sebenarnya aku nggak keluar. Ini cuman adisional aja. Ya, ini aku sudah tulisin. Nanti teman-teman tinggal baca aja. Dan ya, sebenarnya ada satu trik lagi, itu metode Gaussian-Jordan. Ya, ini ada metode untuk mencari inverse matrix yang ya memakai tadi pengurangan baris-baris dan seterusnya ya. Ya nanti ini PDF-nya akan saya share ke teman-teman, bisa dibaca. Ini udah jelas langkah-langkahnya, bisa diikutin masing-masing orang ya. Nah ini bisa ketemu A inverse dengan metode Gauss-Jordan. Dan metode Gauss-Jordan juga bisa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Nah jadi nanti teman-teman silahkan buktikan kalau ada waktu luang ya. Buktikan bahwa nanti ketika, berarti kan metode Gauss-Jordan itu seperti ini ya. Misalnya sistem persamaannya misalkan seperti ini ya. Yang ini ya, berarti nanti Gauss-Jordan-nya itu adalah, ya berarti ini kan min 1, min 1, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 1, ditempel sama 3, 1, 6. Ya. Nah nanti tujuannya teman-teman itu akan harus boleh ini 1, 1, 1, ini harusnya bukan alfa beta gamma ya, tapi ini 1, 1, 1, nanti X, Y, Z ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Nanti silahkan dibuktikan. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke materi terakhir untuk agent value dan agent vector. Oke, sebelum itu saya ingin jelasin dulu, atau saya ingin ngecek dulu deh. Ini suara saya masih terdengar nggak? Masuk, Kak. Masuk ya? Oke, ya. Seperti itu. Oke, kita bahas eigen value dan eigen vector. Nah, apa itu eigen value dan apa itu eigen vector? Jadi eigen sendiri itu berarti istimewa ya. Jadi eigen value berarti nilai istimewa, eigen vector istimewa itu adalah suatu nilai yang memenuhi persamaan berikut gitu. Jadi misalkan x ini adalah vektor pada ruang R pangkat n dengan gamma lambda itu sesuatu bilangan real dan berlaku persamaan ax vektor sama dengan lambda kali vektor, maka dapat dikatakan x vektor itu merupakan eigen vektor bagi matriks A dan lambda itu merupakan eigen value bagi matriks A. Jadi
disebut eigenvalue dan eigenvektor karena keadaannya istimewa sehingga persamaan ini bisa terbentuk seperti itu. Ya, matriks A itu bisa memiliki lebih dari satu eigenvektor dan eigenvalue. Kemudian bagaimana cara mencari eigenvektor dan cara mencari eigenvalue? Jadi seperti ini. Jadi ini dapatnya dari buku Riley juga ya. Jadi caranya seperti ini. Kita cari determinan dari matriks A dikurangin I kali lambda. I itu ada matriks identitas. Matriks identitas itu maksudnya adalah matriks diagonal. Ya, jadi teman-teman ada macam-macam matriks ya. Ada matriks persegi, ada matriks persegi panjang dan seterusnya. Dan matriks kalau ada istilah matriks matriks diagonal berarti dia hanya punya suku di tumbuh diagonal saja, berarti sisanya 0. Ya, ini matriks diagonal. Kemudian kalau matriks identitas, ya kebetulan nilai diagonal itu semuanya adalah 1. Nah, maka ini namanya adalah matriks identitas. Ya. Jadi matriks identitas adalah matriks diagonal yang seluruh anggota di diagonal tersebut itu nilainya sama dengan 1. Ya. Dan matriks identitas ini ya tergantung berapa kali berapa. Kalau misalnya 4 kali 4 berarti 1, 1, 1, 1. Berarti ini 0, 0 semua gitu. Kalau 5 kali 5 berarti 5. Ya, intinya hanya diagonalnya saja yang terisi gitu ya. Untuk matriks identitas. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jadi yang pertama adalah teman-teman gunakan persamaan 2. Ya, persamaan ini untuk memperoleh lambda. Kita cari lambdanya dulu. Kita cari eigenvalue-nya dulu. Kemudian kita substitusikan eigenvalue-nya ke persamaan 1 untuk memperoleh anggota-anggota vektor X. Ya. Kalau misalkan lambdanya ada lebih dari 1, otomatis eigenvektornya akan lebih dari 1. Di mana eigenvalue dan eigenvektor itu merupakan pasangan bijektif. Ada yang masih ingat gak bijektif itu apa? Ayo, aku pingin tes. Ada yang masih ingat gak bijektif itu apa? Mungkin dah lupa ya. Ya, jadi bijektif itu maksudnya pemetaan yang jadi setiap domain memiliki pasangan di range. Dan setiap anggota range memiliki pasangan di domain. Jadi mereka merupakan korespondensi satu-satu. Ya, jadi tidak ada anggota domain yang mempunyai lebih dari satu pasangan di range. Dan sebaliknya di range itu tidak ada yang memiliki lebih dari satu pasangan di domain. Jadi korespondensi satu-satu. Nah, ini juga merupakan salah satu sifat dari eigen itu, istimewa itu. Ya, jadi satu lambda, satu eigenvalue hanya punya atau hanya berpasangan dengan satu eigenvektor ya. Jadi hanya setia pada satu pasangan ya. Oke? Ya, itu. Yang ketiga, ya kita lakukan normalisasi, tapi ini sifatnya opsional. Jadi ketika teman-teman udah ketemu X, vektor X ya, teman-teman boleh melakukan normalisasi ya. Cara normalisasinya bagaimana? Dengan cara ini, tadi X1, X2, X3 teman-teman kuadratin masing-masing suku terus sama denganin 1. Terus teman-teman cari nilainya berapa. Nah, ada contohnya di bawah ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau udah paham? Halo? Halo, halo. Tes. Masuk, Mas. Masuk ya. Oke, tolong dijawab ya. Saya agak sedikit trauma ya karena dulu tuh pernah ngajar juga, tapi soal saya hilang gitu di tengah-tengah tuh meetingnya hilang. Terus gak ada yang nyaut gitu dan saya dulu tuh ngebiarin gitu. Dan akhirnya ketika sudah selesai ya, saya juga nggak ngecek HP, udah banyak nge-ping saya gitu, tapi saya nggak ngecek. Dan saya baru sadar sudah left gitu. Dan itu sangat sangat menyakitkan gitu. Jadi
kita tolonglah kita saling saling berusaha menciptakan suasana belajar yang enak. Ya mungkin teman-teman ada yang ngantuk, ya saya juga ngantuk. Jadi ya kita sama di sini, tapi ya udahlah, kita sama punya kewajiban ya gitu sebagai mahasiswa. Ya mohon kerjasamanya ya, jadi gitu. Oke, kita lanjut kalau bisa belum ada pertanyaan. Ya untuk UTS ini ada contoh tes tahun 2020 tahun lalu ya. Ini nomor 1 berkaitan dengan agent value dan agent vector. Ini sedikit fisis ya, berkaitan dengan fisika. Ini kalau nggak salah ini tentang tentang gerak osilasi bandul yang bukan pakai tali ya, tapi pakai pegas gitu. Ya jadi ya seperti itu, bandul tapi talinya diganti pegas, makanya ada K di sini, ada konstanta pegas. Ada G per L, ini kan kalau misalnya teman-teman ingat, ini frekuensi naturalnya osilasi bandul. Kalau K per M ini frekuensi osilasi naturalnya pegas bermassa gitu. Ya jadi ini matriksnya udah jelas, cuman diminta tentunya agent value dan agent vector. Caranya gimana? Ya mengikuti prosedur yang pertama, gunakan persamaan 2 ini ya, determinan A min I lambda untuk mencari lambda. Ya jadi nih ya, karena A-nya ordernya 2 kali 2, maka I-nya seperti ini. Ya matriks identitasnya otomatis 2 kali 2 juga, dengan hanya diagonalnya yang terisi 1. Itu. Jadi ya seperti ini, berarti A min I lambda ya, jadi seperti ini ya. Terus lambdanya saya kaliin, saya kurangin ya, teman-teman udah paham pengurangan matriks ya. Tinggal teman-teman kurangin saja, lakukan operasi sesuai dengan posisi yang bersesuaian ya. Jadi baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1 ya, dan seterusnya. Harusnya teman-teman udah paham di sini. Ya ini mutlaknya sama dengan 0. Ya dan kebetulan ini sama ya. Antara AD itu sama, BC juga sama, jadi kita bisa mengambil kuadratnya. Kemudian di sini ya saya mengalihkan, ya saya faktorkan, pecah faktor. Jadi ini kan ada min semua ya. Ini saya bisa keluarin minnya jadi min 1 ya. Min 1 kali G per L plus K per M plus lambda ya. Karena min 1 kuadrat adalah 1, jadi hilang. Yang tidak saya tuliskan lagi. Ya, jadinya ini seperti ini pemfaktorannya. Saya pertama pecah jadi 2 suku. Ya. Suku yang pertama adalah G per L plus K per M. Yang suku kedua adalah lambda. Jadi seperti ini ya. Suku pertama kuadrat tambah 2 kali suku 1 suku 2 tambah suku 2 kuadrat ya, seperti biasa, dikurang K per M, K kuadrat per M kuadrat ya, kalau ini kuadrat atas bawah. Terus ini saya faktorkan lagi jadi seperti ini ya. Terus ini kebetulan ada suku yang bisa dicoret dan akhirnya didapatkan suatu persamaan kuadrat ya. Jadi ada lambda kuadrat tambah sekian-sekian lambda tambah sekian-sekian sama dengan 0 ya. Dengan lambda ini ada eigen value yang ingin kita cari. Dan kita tinggal gunakan rumus persamaan akar kuadrat ya dengan sangat mudahnya gitu. Nanti teman-teman bisa baca ya, bisa dicermatin, dan nanti udah ketemu plus minus ya otomatis ada 2 eigen value. Itu eigen value 1 dan eigen value 2. Ya, eigen value 1 misalkan kita ambil yang positifnya, ya eigen value 2 berarti negatifnya. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ya? Belum ada pertanyaan? Oke? Belum ya, oke. Ya, jadi kita lanjut, kita sudah dapat eigen value-nya, dan berikutnya otomatis kita akan cari eigen, hilang, oke. Kita akan cari eigen vector ya. Jadi kita cari dulu untuk lambda 1, ya eigen value yang pertama, yaitu min J per L. Ya, kita substitusikan ke persamaannya di atas ini ya. Yang AX sama dengan lambda X ya. Karena ini ada 2 vektornya, karena eigen value-nya ada 2, dan nanti eigen vektornya juga bakal ada 2, ya saya simbolkan salah satunya vektor pertama X1, berarti ya saya taruh X1-nya di atas ya, gitu, supaya nggak bingung sama yang ada yang superscript, ada yang subscript ya, saya pakai yang superscript ya. Nanti untuk subscript itu nanti anggota-anggota vektor tersebut ya, atau basis dari vektor tersebut ya, untuk
subscript. Ya. Ya, jadi AX1 sama dengan lambda 1 X1 ya. A-nya sama, berarti matriksnya semula yang di awal itu kali sama X11, X21. Nah, ini superscript dan subscript ya. Kemudian lambda satunya berarti eigenvalue pertama min J per L, ini saya langsung kalikan. Dan nanti diperoleh ya, ini sama kita ambil persamaan linearnya, jadi kita misalnya ambil barisan pertama, berarti barisan pertama kan min J per L min K per M kali X11 tambah yang kedua K per M kali X21, itu sama dengan ini, min J per L X11, dan diperoleh, ini kan bisa dicoret toh kiri kanan, ya. Jadi sisanya adalah min K per M X11 tambah K per M X21 ya, sama dengan 0. Hasilnya kita peroleh X11 sama dengan X21 ya, saya bisa simbolkan sebagai K gitu. Ya bebas, ini misalnya teman-teman mau simbolkan sebagai alfa, beta, gamma, terserah ya. Intinya apa? Intinya X11 sama dengan X21 ya. Ya, seperti itu. Jadi eigenvektornya yang ini, yang di tengah ini. Jadi X1 itu, ini X11, X21, ini adalah basis dari eigenvektornya, yaitu K sama K. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin berhenti sampai di sini, K dengan K, itu sudah boleh ya. Atau misalnya teman-teman nggak mau nyatakan sebagai K, tapi misalnya mau nyatakan sebagai X11, X11 juga boleh. Ya, sama saja. Intinya sama ya, atas bawah. Nah, normalisasi caranya adalah, ya saya kuadratkan keduanya itu sama dengan 1, dan K kita dapatkan berarti adalah, ini ya 2K kuadrat sama dengan 1, berarti K kuadratnya setengah. Berarti kalau K berarti akar 1/2, berarti 1 per akar 2. Ya. Jadi, nanti kita dapatkan vektor normal ya, eigenvektor normal ya, itu adalah 1 per akar 2 kali 1, 1. Ya, seperti itu. Kemudian untuk lambda kedua, itu sama dengan min J per L, min 2K per M, ya. Nanti dengan cara yang sama, cari AX2 sama dengan lambda 2X2, teman-teman buka matriksnya, terus habis itu ambil baris pertama, gitu. Ya, nanti akan diperoleh bahwa X12 sama dengan min X22, ya, misalkan aja P, gitu. Saya misalkan P. Berarti X12-nya adalah P, berarti X22-nya adalah min P, gitu, karena satunya min, gitu. Dan normalisasinya kita sama, dapat P-nya sama dengan 1 per akar 2, nah nanti eigenvektornya ada 2 pilihan, ya. Bisa 1 per akar 2, 1 min 1, atau 1 per 2 min 1, 1, ya. Ada 2 pilihan, tapi maknanya sama, ya. Ini maknanya sama, bukan berarti karena satunya di atas negatif, satunya di bawah negatif, positif, itu beda, ya. Bukan, ini maknanya sama, gitu. Karena ini bisa difaktorkan gitu, karena minnya bisa teman-teman tarik minnya keluar gitu, ini bakal jadi kebalikannya ya, seperti itu. Dan suku yang di depan ini sebenarnya tidak terlalu berarti, ini hanya sebuah semacam konstanta saja gitu ya, atau suku faktor itu, jadi nggak terlalu berpengaruh. Yang penting adalah yang di dalamnya ini. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman mau diamin X vektor 1 ini adalah KK juga boleh gitu. Ya, yang penting adalah seperti itu. K ini kan bisa bilangan apapun ya, bisa 1, bisa 2, dan 3, dan seterusnya, bisa pecahan, bisa akar, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo, halo, tes. Masuk, Mas. Oh iya, ya mungkin udah terlalu malam juga ya, oke. Ya jadi sebenarnya ini masih ada sedikit, tapi ini adalah kemarin ada yang nanyain ke saya ya, kuis kelas B gitu, kuis 2 ya, ini sudah saya bikin pembahasannya, ya caranya sama dengan metode Kramer, ini transformasi Lorentz dalam teori relativitas khusus ya, nyari X aksen, T aksen, X sama T, mungkin anak fisika tahu ya. Ya, tapi kalau geofis aku nggak tahu ini diajarin atau enggak. Tapi kalau di fisika nih mata kuliahnya namanya teorel atau teori relativitas. Ya. Nih, udah aku jawabin, nanti teman-teman bisa baca.
Dan ini ada lensa tebal ya. Lensa tebal ini nanti untuk fisika bakal diajarin di optik geometri ya. Mata kuliahnya optika modern. Kalau geofis ya aku juga nggak tahu ini bakal diajarin atau enggak. Tapi caranya yang penting teman-teman ngerti gitu cara mengerjakannya. Udah saya bikin pembahasan, nanti tinggal dibaca. Nanti aku bakal share ke grup, dan nanti yang untuk kelas A dengan B nanti ada yang tukang nge-share kan biasanya di grup itu. Ya aku nanti titip ke dia. Oke, sebelum aku akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau masukan mungkin? Kalau dari aku belum, Mas. Belum ya, oke. Yang lain? belum Belum Mas. ada. Belum ada ya, oke. Ya, oke. Setelah aku stop presenting. Ya, oke, tadi aku kayaknya lupa ya buka dengan doa. Ya, kalau gitu marilah kita akhiri dengan doa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan ke teman-teman yang udah meluangkan waktu minggu malamnya untuk ikut tutorial. Dan makasih banyak untuk teman-teman yang udah bantu saya mengerjakan barusan ya. Dan yang lain mungkin lain kali bisa lebih aktif lagi, dan harapannya ya kelas ini bakal jadi forum interaksi dua arah gitu, bukan hanya satu arah. Alias aku aja yang ngomong, tapi ada timbal balik dari teman-teman gitu, berupa diskusi, interaksi, ada yang bertanya gitu. Ya, mohon kedepannya bisa lebih aktif lagi ya. Bisa ada yang nggak dimengerti, boleh tanya di sini lewat kelas atau bisa PC aku ya. Bisa ngechat nomor WA aku atau nomor lain. Bisa aku pakai WA sih. Ya, mungkin kurang lebihnya demikian untuk malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Ya, terima kasih. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima kasih, Mas. Mas. Mas.